Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, afternoon, and evening. Be with me again. Miss Fatimah MPT dengan 1976. Karena 12 boga dan 12 busana. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi analytical exposition yang dikemas pada tema Why We Should Save Our Earth Unit 4 untuk kelas 11. Nah, belum pada membahas materi pertama, materi inti analytical exposition, saya biasanya memberikan pertanyaan pemantik untuk mengeksplor sejauh mana kemampuan siswa untuk mengukur kemampuan mereka untuk masuk kepada materi inti. Yaitu, ya di sini pertama saya bertanya, do you know what climate is? And then, do you know what weather is? Ketiga, what is the relation between climate and weather? Dan keempat, what is your opinion on Earth's climate? Is it changing or constant? Jadi, tema ini saya ambil nanti tujuannya adalah saya akan memberikan contoh teks terkait dengan analytical exposition yang berhubungan dengan climate, weather, kemudian about Earth gitu ya, sekaligus pembelajaran terkait dengan bahwa kita harus menjaga cuaca, menjaga kondisi alam agar cuaca iklim terutama di Indonesia ini tetap baik dan sesuai dengan yang seharusnya. Nah, dan aktivitas selanjutnya adalah saya akan menjelaskan apakah analytical exposition itu. Analytical exposition text is a text that elaborates the writer's idea about the phenomena surrounding. Jadi, analytical exposition text ini adalah teks yang menjelaskan atau mengelaborate ide-ide dari penulis tentang fenomena di sekitarnya. Kemudian bisa dijelaskan di sini, it is a kind of text that belongs to the types of argumentation text where the text contains details authors thinking about a phenomena that is around. The social function of this text is to convince the reader that the presented topic is an important topic for discussion or attention by way of argumentation or the opinions that support the idea or topic. Jadi intinya bahwa ide-ide dari si penulis ini didukung dengan argumentasi-argumentasi yang masuk akal sehingga ide atau argumentasi itu bisa diterima bahkan mempengaruhi pembaca untuk mempercayai atau mengiyakan dengan ide-ide yang ditulis oleh penulis. Gitu. Jadi menyatakan oh benar ternyata gitu bahwa fenomena itu memang ada, fenomena itu benar atas ide dari si penulis seperti itu. Dalam belajar teks selalu bahwa pada dasarnya ketika kita mengajak siswa untuk belajar sebuah teks itu, yang pertama pasti kita akan menjelaskan dulu dengan social function-nya. Jadi akan bertemu dengan social function, generic structure, dan terakhir adalah language features. Yang pertama adalah social function. Social function dari analytical exposition ini adalah to persuade the readers or listener that there is something that certainly needs to get attention. Jadi to persuade atau mempengaruhi pembaca atau pendengar di mana sesuatu itu adalah hal yang
pasti dan membutuhkan satu perhatian. Jadi fenomena-fenomena alam ya yang nanti akan saya contohkan ini sebagai analytical exposition text gitu, itu adalah sesuatu yang memang harus kita perhatikan. Itu adalah tujuan dari social functionnya, mempengaruhi pembaca, penulis, pembaca, pendengar gitu, bahwa ide atau gagasan atau yang diutarakan dengan argumen-argumen yang kuat oleh penulis ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan. And then social functionnya yang kedua, to analyze a topic and to pursue the reader that this opinion is correct and supported by arguments. Untuk selanjutnya adalah menganalisa topik di mana untuk mempengaruhi pembaca ini ide-ide dari penulis ini adalah benar, didukung dengan argumentasi yang disampaikan. Selanjutnya, setelah social function, yang kedua adalah generic structure-nya. Seperti apakah generic structure dari analytical exposition ini? Yang pertama adalah tesis, yang kedua adalah argumen, dan terakhir adalah reiteration. Tesis itu adalah apakah tesis itu? Tesis adalah bagian dari data instruction thesis. The author introduce the topic or main idea that will be discussed. Thesis has always been in the first paragraph of analytical exposition. Jadi tesis ini merupakan ide atau topik pengenalan gitu ya, introduces gitu ya, pengenalan atau pengantar dari topik yang merupakan main idea atau gagasan utama yang akan didiskusikan. Kemudian tesis ini biasanya diposisikan di paragraf pertama untuk teks analytical exposition. Nah, generic structure yang kedua disebutnya adalah arguments. Arguments di sini isinya adalah the topic discussed by the author is very important topic or needed attention. In this section, the author presents the argument or the opinion that supports the ideas of the author, as usually in a text. And then analytical exposition have more than 2 arguments. The more arguments appear, the more confident the reader. Jadi yang pertama tesis itu biasanya 1 paragraf, untuk argumen ini bisa lebih dari 1 paragraf, 2 ataupun 3 untuk mendukung ide atau topik yang disampaikan oleh penulis di paragraf pertama tadi. Argumen-argumen yang mendukung, yang menguatkan bahwa fenomena yang disampaikan yang menjadi perhatian dari penulis ini adalah benar adanya di paragraf selanjutnya dan jumlah paragrafnya bisa lebih dari 1. Dan generic structure yang terakhir adalah reiteration. This section is always located at the end of the paragraph. Reiteration contains rewriting or replacement of idea that contained in the first paragraph. Reiteration is also commonly called the conclusion. Jadi reiteration ini biasa merupakan bagian atau part atau section yang letaknya biasanya ada di akhir paragraf, karena reiteration ini biasanya berisi atau mengulas kembali ide pokoknya dan merupakan kesimpulan dari tulisan yang ditulis oleh si penulis. Nah, untuk itu biasanya disebut sebagai kesimpulan, reiteration atau conclusion. Sedangkan untuk language features-nya adalah sebagai berikut. Focus on generic human and non-human participant. Jadi fokus pada generic partisipannya itu adalah
manusia ataupun bukan manusia, bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa lingkungan sekitar yang bisa fenomena tersebut mempengaruhi manusia itu sendiri. Use simple present tense. Biasanya kalimat-kalimat pada analytical exposition yang muncul adalah kalimat simple present tense. Kemudian berikutnya adalah use relational processes. Jadi ini biasanya digunakan relational processes ini pada penulisan analytical exposition. Use internal conjunction to state argument. Tentu untuk menyampaikan argumen ini membutuhkan conjunction untuk menyusun kalimatnya sehingga teksnya menjadi enak dibaca dan lebih kalau anak muda sekarang bilang lebih nyambung gitu ya, lebih mendeliver cerita atau ide gagasan yang gagasan penulis pada tulisan tersebut. And then next, use reasoning through causal conjunction or nominalizations. Jadi biasanya ada conjunction reasoning ya, seperti because, in order to, dan lain sebagainya untuk dipakai pada teks analytical exposition. Kemudian untuk lainnya features lainnya biasanya tentu akan menggunakan models gitu ya, kemudian action verb atau kalimat-kalimat aktif nanti munculnya menjadi kalimat aktif, dan selanjutnya adalah using thinking verbs gitu, I think, I guess, dan lain sebagainya. Kemudian using adverb tentu, kemudian kata keterangan ya, kemudian using adjectives, kata sifat, technical terms, general and abstract noun, using connectives, transition. Nah, selanjutnya ini adalah contoh yang saya berikan teks gitu ya, di sebelah kalau di layar berarti sebelah kanan saya ini adalah teksnya dan kiri merupakan generic structure-nya. Jadi susunannya seperti itu sesuai dengan generic urutannya tadi ya, tesis, arguments, dan terakhir adalah reiteration atau conclusion. Conclusion selalu di paling akhir dan untuk tesisnya ada di paling atas. Sedangkan argumen itu isinya bisa lebih dari satu paragraf dan di sini ada 3 paragraf. Selanjutnya ini adalah selain contoh yang tadi, ini diberikan juga contoh terkait dengan penulisan analytical exposition text yang judulnya The Importance of Breakfast. Jadi bisa apa saja ya, bisa human, bisa non-human. Kalau tadi yang pertama pun tentang terkait fenomena alam, itu lebih kepada lingkungan di sekitar, dan ini terkait dengan sesuatu yang sepertinya nggak penting, tapi ini adalah penting gitu untuk dibahas gitu. Di sini judulnya In the Importance of Breakfast gitu. Jadi pentingnya sarapan gitu. Kemudian dijelaskan gitu apa sih pentingnya. Nah, argumen itu dimunculkan di paragraf kedua dan selanjutnya. Nah, di sini tadi ada 2, di sini 3, 4, 5 paragraf. Nah, paragraf pertama yang lagi merupakan tesis, paragraf kedua, 3, dan 4 merupakan argumen, dan terakhir itu untuk menyusun sebuah kalimat conclusion atau reiteration bisa dengan kalimat awalnya to sum up. Di situ bisa dilihat juga ada kata besides, but remember, dan lain sebagainya, but, and then and gitu, result of, kemudian because, dan lain sebagainya muncul pada penulisan analytical exposition. Nah, ini selanjutnya adalah latihan. Saya biasanya setelah ada penjelasan seperti ini, selain memberikan kalimat pemantik, pertanyaan pemantik, untuk evaluasinya tes apakah siswa
memahami materi yang telah saya sampaikan, saya membuat semacam games gitu ya. Ini adalah games yang saya berikan, which is the following heading with appropriate paragraph. Jadi ini dari paragraf yang tadi, yang contoh yang tadi yang di bottom paragraf breakfast tadi, siswa saya minta untuk mengisinya. Dan ini adalah bahan untuk latihan yang tadi sudah diberi contoh, kemudian ada teks di important breakfast. Siswa saya minta untuk complete tabel ini ya, yang di situ sudah saya berikan tesisnya yang mana ada pertanyaan. Jadi itemnya itu tesis, argument, dan reiteration. Siswa saya minta untuk memasukkan deskripsinya, teksnya paragraf yang mana saja, apakah tadi sudah benar atau belum, gitu dimasukkan ke dalam tabel ini. Nah, selanjutnya ini adalah karakter bullyingnya. Correct is about doing the right thing in the face of difficult and following of consistency to do what is the best. What are the characters, values, and can you learn from the picture? Apakah bisa? Ini adalah karakter building gitu. Pendidikan karakter yang saya bangun, dan anak-anak biasanya selain untuk ini untuk ice breaking juga ya, mereka saya minta untuk menjawab gitu, memberikan pendapat dari gambar ini. Siswa bisa belajar apa kira-kira? Yuk, bisa belajar apakah? Nah, ini adalah contoh tulisan lagi tadi terkait dengan breakfast. Di sini obesity is nightmare. Kemudian siswa saya minta untuk di sini saya jadikan sebagai kuis. Mereka saya minta untuk menyatakan apakah sudah berurutan paragrafnya di sini sesuai dengan jenis ilustrasinya, apakah sudah berurutan tesis, argumen, dan juga reiteration. Kemudian yang kedua, kalau sudah, saya minta mereka untuk memasukkan posisinya seperti tabel dan menjawab beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Nah, ini adalah pertanyaan yang mendukung pertanyaan yang muncul setelah mereka membaca teks obesity is a nightmare tadi. Ada 5 pertanyaan, dan di sini adalah kesimpulannya yang terakhir. Saya sampaikan kembali untuk kesimpulannya. Social function ini ya, itu apa yang utama adalah to pursue the reader or listener that something is the case, and then general instruction-nya, orientation atau tesis, argumentation, dan terakhir reiteration. Dan untuk language features-nya fokus on generic human and non-human participants, and use simple present, realization process, and internal conjunction. Thank you. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Ada quotes yaitu life gives answer in the 3 ways. It says yes and gives you what you want, and then it says no and gives you something better, and then it says sweet and gives you the best. Jadi kehidupan itu memberikan 3 jawaban. Jika itu adalah ya dan berikan apa yang kamu inginkan, dan no dan itu memberikan sesuatu yang untuk nextnya lebih baik. Kemudian say wait untuk memberikan terbaiknya dari kita. SMKN 2 Depok, 2 di hati, mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah referensinya.